Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua penonton. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Andriana Gafar, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Farisa Nurhazimah selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya beserta Christian Amelia. Selamat datang di presentasi kami pada kali ini. Kita akan membahas atau menyampaikan materi tentang komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan jantung dari proses pembelajaran. Dan dengan memahami komponen-komponennya, kita dapat lebih baik lagi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran secara keseluruhan, yaitu meliputi tujuan, metode, materi, dan evaluasi, juga panduan bagi guru dan siswa. Selain itu, ada juga pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum lebih dari sekedar mata pelajaran. Ini mengarahkan seluruh proses pembelajaran. Kurikulum yang baik akan memberikan arah yang lebih jelas, memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan selanjutnya. Ada komponen-komponen utama dalam kurikulum, yaitu ada tujuan, materi, pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Lalu ada materi pembelajaran seperti isi atau bahan yang akan kita ajarkan kepada siswa. Selanjutnya, metode pembelajaran, yaitu cara penyampaian atau menyampaikan materi. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Ini merupakan proses penilaian pencapaian tujuan untuk mengukur sejauh mana potensi atau yang sudah dicapai oleh siswa dalam tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Komponen tujuan ini merupakan tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran yang bersifat spesifik, terukur, relevan, dan memiliki batasan waktu. Contohnya, pada akhir pembelajaran, siswa dapat berhitung atau menulis tanpa diajarkan atau tanpa dibimbing. Tujuan pembelajaran adalah seperti kompas yang membantu kita dalam proses belajar. Tujuan yang jelas akan memberikan arah yang pasti dan membantu siswa untuk fokus pada apa yang ingin mereka capai. Tujuan menjadi acuan dalam merancang seluruh komponen kurikulum lainnya. Selain komponen-komponen utama kurikulum yang sudah saya jelaskan tadi, dalam kurikulum Merdeka ada komponen konstruksivisme, inquiry atau merupakan bertanya, learning, community, modeling, refleksi, authentic assessment. Komponen-komponen yang diperlukan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP
adalah karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang komponen kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Christian Amelia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Parisa. Selanjutnya yaitu ada komponen materi pelajaran. Komponen materi pelajaran merujuk pada elemen-elemen atau bagian-bagian yang membentuk suatu materi yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran. Setiap komponen tersebut berfungsi untuk menyampaikan informasi dan keterampilan tertentu yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Ada kriteria pemilihan materi pelajaran, yakni pedoman atau acuan yang digunakan untuk memilih materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Ada beberapa komponen dalam kriteria pelajaran, yakni relevan dengan kurikulum, tingkat kesulitannya, kesesuaian dengan minat dan kebutuhan siswa, konten yang akurat dan terpercaya, keberagaman dan keseimbangan, ketersediaan sumber belajar, keterkaitan dengan materi lain, fleksibilitas, potensi untuk pengembangan keterampilan, dan nilai-nilai moral dan etika. Lalu ada isi atau bahan ajar yang akan disampaikan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau nilai. Fakta merupakan informasi yang bersifat objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Ini adalah pengetahuan yang tidak dapat diperdebatkan atau diubah. Lalu ada konsep. Konsep yaitu ide atau gagasan yang lebih abstrak dan mencangkup pemahaman terhadap hubungan antara berbagai fakta. Lalu ada prinsip. Prinsip yaitu aturan atau hukum dasar yang menjadi dasar bagi pengetahuan dan pengambilan keputusan dalam suatu bidang. Lalu ada selanjutnya ada prosedur. Prosedur yaitu langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan suatu aktivitas atau menyelesaikan masalah. Sekarang ada nilai. Nilai mencakup hal-hal yang berkaitan dengan moral, etika, atau pandangan hidup yang dijunjung tinggi dalam masyarakat atau dalam konteks pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Karena metode pengajaran dan pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan usia, kematangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Pentingnya penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa yaitu perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan emosional, gaya belajar yang berbeda, kemampuan bahasa, tantangan, dan pengembangan diri. Selanjutnya ada organisasi materi pelajaran yaitu berturut, tematik, dan juga spiral. Berturut yaitu materi pelajaran disusun secara berurutan berdasarkan tingkat kesulitan atau logika tertentu. Contohnya bisa pendidikan matematika, dimulai dari pengenalan bilangan, operasi dasar seperti penjumlahan dan pengurangan, hingga konsep yang lebih rumit yaitu aljabar atau geometri. Lalu ada organisasi tematik. Organisasi tematik ini menyusun materi pelajaran berdasarkan tema atau topik tertentu yang relevan. Contohnya seperti buku yang bertema lingkungan dapat mencangkup pelajaran tentang ekologi yaitu biologi, dampak polusi yaitu ilmu sosial, dan teknik daur ulang yaitu kimia. Lalu selanjutnya ada spiral. Spiral ini melibatkan pengenalan kembali konsep-konsep yang sama pada berbagai tingkat kedalaman dan kompleksitas. Contohnya misalnya di kelas dasar siswa mungkin belajar tentang bentuk geometri sederhana. Di kelas berikutnya mereka akan belajar tentang sifat-sifat bentuk tersebut, dan di kelas yang lebih tinggi mereka dapat mengeksplorasi aplikasi geometri dalam konteks yang lebih rumit seperti dalam arsitektur atau seni. Lalu ada sumber-sumber belajar. Sumber-sumber materi pelajaran ini terdiri dari
buku teks, modul atau lembar kerja siswa, artikel atau jurnal ilmiah, sumber daring atau online, media visual dan audio visual, alat peraga dan benda konkret, pengalaman langsung dan praktikum, guru dan tenaga pengajar lainnya. Lalu ada juga sumber dari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada komponen metode pembelajaran. Ada berbagai metode-metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah cara-cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa-siswanya. Adapun beberapa metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini adalah di mana guru memberikan penjelasan atau informasi kepada siswa secara verbal. Lalu ada metode diskusi. Metode diskusi mengajak siswa untuk berdialog, berbagi pendapat, dan saling berinteraksi dalam kelompok kecil atau besar. Lalu selanjutnya ada metode proyek. Metode proyek adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok atau individu untuk menyelesaikan suatu proyek atau tugas yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Lalu selanjutnya juga ada metode pembelajaran berbasis makalah. Metode ini adalah pendekatan di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata yang perlu mereka pecahkan dengan cara menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode ini mengandalkan penyajian visual atau praktik langsung oleh guru atau siswa untuk menunjukkan konsep atau keterampilan tertentu. Selanjutnya ada juga metode simulasi dan permainan peran. Metode ini memberikan siswa kesempatan untuk memainkan peran tertentu dalam situasi yang disimulasikan. Lalu dalam komponen metode pembelajaran terdapat pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Tujuannya adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Setiap materi pelajaran dan tujuan pembelajaran memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang tepat. Lalu dalam komponen metode pembelajaran ada pentingnya variasi metode. Karena ini adalah kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik bagi siswa. Ada beberapa alasan mengapa variasi metode dalam pembelajaran sangat penting. Yang pertama, menyasar berbagai gaya belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Yang ketiga, membantu memahami materi dengan lebih mendalam. Yang keempat, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang beragam. Yang kelima, ada mengatasi tantangan dalam kelas yang beragam. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan minat siswa. Yang ketujuh, yaitu membantu mengembangkan berbagai keterampilan. Yang kedelapan, menyesuaikan dengan konteks pembelajaran. Yang kesembilan, mengakomodasi perbedaan individu. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi sangat penting karena merupakan salah satu tahap yang memungkinkan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai serta untuk menentukan keberhasilan dan efektivitas keseluruhan proses pembelajaran. Adapun penjelasan tentang fungsi evaluasi dan komponen kurikulum. Yang pertama, menilai pencapaian tujuan pembelajaran, mendapatkan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran, mengukur efektivitas kurikulum, mengevaluasi kinerja guru, menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa, menentukan keberhasilan program pendidikan. Yang selanjutnya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan, lalu meningkatkan akuntabilitas dalam pendidikan, memberikan gambaran tentang kemajuan dan tantangan pembelajaran. Yang selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi diagnostik dilakukan sebelum atau pada awal proses pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa terkait dengan materi yang akan dipelajari. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, kekuatan dan kelemahan mereka, serta kebutuhan khusus yang mungkin ada dalam proses pembelajaran. Lalu ada formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik secara berkelanjutan.
Tujuannya untuk menilai kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran selama proses belajar berlangsung serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada evaluasi sumatif. Biasanya dilakukan di akhir suatu unit pembelajaran semester atau tahun ajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk menilai sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan dalam suatu periode pembelajaran atau keseluruhan kurikulum. Lalu ada instrumen evaluasi. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis adalah instrumen evaluasi yang paling umum digunakan untuk menilai pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran. Tes ini biasanya terdiri dari berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, isian, esai, atau uraian yang mengukur sejauh mana siswa dapat mengingat, memahami, dan mengaplikasikan informasi yang telah diajarkan. Lalu ada proyek. Proyek adalah instrumen evaluasi yang mengharuskan siswa untuk mengerjakan tugas atau kegiatan yang lebih kompleks dan menyeluruh yang melibatkan penerapan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks nyata atau praktis. Proyek ini biasanya bersifat terbuka dan bisa melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi. Yang ketiga ada observasi. Observasi adalah instrumen evaluasi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku dan aktivitas siswa. Dalam konteks pembelajaran, guru mengamati siswa dan berbagai situasi, seperti saat mereka berdiskusi, bekerja dalam kelompok, atau berinteraksi dengan materi pembelajaran. Lalu yang terakhir, kesimpulannya, setiap elemen dalam pendidikan saling terkait dan memiliki peran penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh. Rancangan kurikulum perlu mencangkup tujuan pembelajaran yang jelas, materi yang relevan dan terbaru, metode pengajaran yang efektif, serta cara evaluasi yang dapat mengukur pengembangan siswa dengan tepat. Selain itu, kurikulum harus fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa, serta responsif terhadap perubahan teknologi dan tuntunan global. Dengan cara ini, kurikulum bisa berfungsi sebagai panduan yang dinamis dan adaptif dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin hanya itu dari kelompok saya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.